Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang manajemen modal kerja dan peramalan keuangan atau financial forecasting. Perkenalkan, nama saya Susanti. Dan perkenalkan, nama saya Mutiara Gayatri. Yang pertama ada perbedaan jumlah aset lancar dan kewajiban lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan yang mana lebih singkat. Tujuan dari aset lancar adalah digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari perusahaan seperti membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, dan membayar utang jangka pendek. Contohnya ada kas, piutang usaha, persediaan, dan investasi jangka pendek. Sedangkan kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih singkat. Tujuannya untuk mengetahui hutang jangka pendek yang harus segera dibayar oleh perusahaan. Contohnya hutang usaha, hutang bank jangka pendek, hutang wesel, dan hutang gaji. Ada 2 poin yang akan dibahas mengenai aset lancar dan kewajiban lancar. Yang pertama ada background on working capital atau modal kerja. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar atau kas, piutang, persediaan dengan kewajiban lancar, utang dagang, utang bank jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk membiayai siklus operasional perusahaan mulai dari pembelian bahan baku hingga penjualan produk. Yang kedua ada current asset investment policy. Kebijakan investasi aset lancar adalah keputusan strategis mengenai bagaimana perusahaan mengalokasikan dana pada aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan sambil tetap menjaga likuiditas. Kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis industri, siklus bisnis, dan kondisi ekonomi. Yang kedua ada perusahaan memutuskan jumlah yang tepat untuk semua aset lancar. Memutuskan jumlah aset lancar yang tepat adalah salah satu keputusan paling penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Jumlah aset lancar yang terlalu sedikit dapat menghambat operasional perusahaan, sedangkan jika terlalu banyak dapat mengurangi profitabilitas. Yang ketiga ada menentukan siklus konversi kas. Siklus konversi kas adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah modal kerja menjadi kas. Adapun komponennya adalah yang pertama Days Inventory Outstanding atau DIO adalah lama waktu rata-rata persediaan berada di gudang sebelum terjual. Yang kedua ada Days Sales